Sejak awal pernikahannya, Zalfa selalu percaya bahwa rumah tangga dibangun atas dasar cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Ia bukan tipe perempuan yang menuntut banyak. Selama Arman, suaminya, menjaga janji untuk setia, Zalfa merasa dirinya bisa menghadapi badai apapun. Bertahun-tahun lamanya ia berusaha menjadi istri yang mendukung, membangun rumah, dan menjaga nama baik keluarga. Zalfa menikah dengan Arman di usia 24 tahun. Saat itu, Arman masih pria sederhana, pekerja keras, dan penuh mimpi. Zalfa jatuh cinta pada tekadnya, juga pada cara Arman memperlakukan keluarganya dengan penuh hormat. Ia yakin Arman adalah pilihan tepat, meski banyak yang meragukan. Kini usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7. Arman telah berubah. Status sosial meningkat, pekerjaannya mapan, dan mereka hidup berkecukupan di rumah yang cukup mewah di tengah kota. Bagi Zalfa, semua itu bukanlah inti kebahagiaan. Ia lebih menghargai kebersamaan mereka, makan malam sederhana di meja makan, atau percakapan hangat menjelang tidur. Namun, akhir-akhir ini, sesuatu terasa berbeda. Senyum Arman semakin jarang. Ia sering pulang larut, dengan alasan pekerjaan. Zalfa mencoba percaya, menyingkirkan rasa curiga, tetapi hatinya sebagai seorang istri tidak bisa dibohongi. Suatu malam, selepas makan malam yang hambar, Arman tiba-tiba membuka pembicaraan yang mengubah segalanya. "Zalfa," katanya dengan suara datar, "aku ingin bicara serius." Zalfa menoleh, sedikit terkejut. Nada itu bukan nada biasa. Matanya menatap wajah Arman yang terlihat tegang, seperti seseorang yang sedang menyiapkan keberanian. "Ada apa, Mas?" Zalfa mencoba tersenyum, meski dadanya mendadak berdebar. Aku ingin menikah lagi," ucap Arman tanpa basa-basi. Sejenak, dunia Zalfa berhenti berputar. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti petir di siang bolong. Ia menatap suaminya lekat-lekat, mencari tanda apakah itu hanya candaan buruk. Namun wajah Arman serius. Matanya menatap Zalfa dengan penuh keyakinan. "Mas, apa maksudmu?" Suaranya tercekat, lirih, nyaris tidak keluar. "Aku ingin poligami. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Dalam agama tidak dilarang. Zalfa, aku hanya ingin menjalankan sesuatu yang menurutku benar." Zalfa terdiam. Tangannya gemetar di atas meja. Ia menunduk, mencoba menata napas. Ia tahu benar apa yang dikatakan Arman tentang hukum agama. Tapi di balik kata-kata itu, ia juga tahu ada sesuatu yang lain. "Jadi, selama ini Mas sudah memikirkan ini tanpa bicara dulu dengan aku? Tanpa mempertimbangkan perasaanku?" tanya Zalfa dengan nada bergetar. Arman menghela napas. "Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Ada seseorang yang ingin aku nikahi. Dia baik, pengertian, dan..." "Cukup, Mas." Zalfa memotong. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan lanjutkan. Aku tidak mau mendengarnya." Suasana ruang makan itu hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak terdengar begitu keras di telinga Zalfa. Dalam kepalanya, kenangan 7 tahun pernikahan mereka berkelebat. Janji Arman di pelaminan, saat ia berkata akan selalu setia. Perjalanan bersama membangun rumah, membesarkan usaha, dan menabung untuk masa depan. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang hancur begitu saja. Zalfa bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke jendela, memunggungi Arman. Air matanya menetes, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Mas, aku tidak bisa menerima ini," katanya pelan namun tegas. "Aku menikah denganmu karena aku percaya kita hanya akan berdua. Aku tidak sanggup berbagi hati dengan perempuan lain."
Arman berdiri, menghampirinya. Wajahnya keras, matanya menunjukkan ambisi yang sulit dipadamkan. Zalfa, aku minta kau mengerti. Ini bukan sekadar nafsu. Ini hakku. Aku tidak salah. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau akan mengizinkan aku. Zalfa membalikkan badan, menatap mata suaminya. Di sana ia melihat orang asing. Bukan lagi lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Kalau aku menolak? Tanya Zalfa. Nadanya dingin. Arman terdiam sejenak, lalu berkata lirih tapi tegas. Kalau kau menolak, aku akan menceraikanmu. Kata itu menggema dalam hati Zalfa. Ancaman. Kalimat yang meruntuhkan kehangatan rumah tangga mereka. Seakan 7 tahun kebersamaan tidak berarti apa-apa. Namun meski hatinya hancur, Zalfa merasakan kekuatan baru merambat di dalam dirinya. Ia menatap suaminya lurus, menahan gejolak air mata. Dalam dirinya lahir tekad untuk tidak tunduk pada paksaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Zalfa sadar, rumah tangganya sedang berada di tepi jurang. Janji pernikahan yang dulu sakral, kini mulai retak. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Pagi setelah percakapan mengejutkan itu, rumah Zalfa terasa dingin dan asing. Biasanya, aroma kopi yang diseduhnya selalu mengisi ruang makan dengan hangat, disertai canda ringan antara ia dan Arman sebelum keduanya menjalani rutinitas. Namun kali ini, meski kopi tetap tersaji, tidak ada satupun kata yang keluar. Zalfa duduk diam dengan pandangan kosong ke arah meja, sementara Arman menatap layar ponselnya tanpa minat pada sekitar. Dalam benak Zalfa, kalimat Arman semalam terus terngiang. Aku ingin menikah lagi. Kalimat itu bagai belati yang menancap dalam, menggores hatinya berkali-kali setiap kali diingat. Ia mencoba menepis, berharap semua itu hanya mimpi buruk, tetapi kenyataannya terlalu nyata untuk dihindari. Mas, akhirnya Zalfa membuka suara. Suaranya pelan tapi tegas. Tentang pembicaraan kita semalam, apa Mas benar-benar serius? Arman mengangkat wajahnya. Ekspresinya tidak berubah. Aku tidak main-main. Zalfa, aku sudah memikirkannya cukup lama. Aku ingin menikah lagi. Kali ini, kata-kata itu terdengar lebih mantap, lebih dingin. Seolah-olah Arman sedang menyampaikan keputusan yang sudah bulat. Tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa, Mas? Zalfa menahan air mata. Apa aku kurang? Apa aku tidak bisa membuatmu bahagia? Arman terdiam sejenak, lalu meletakkan ponselnya. Bukan begitu. Kau istri yang baik, Zalfa. Aku tahu itu. Tapi aku merasa, aku punya hak. Aku ingin memperluas kehidupanku. Aku ingin ada orang lain yang bisa mengerti aku dengan cara berbeda. Zalfa menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. Kata-kata itu justru semakin menyakitkan. Baginya, itu sama saja dengan pengakuan bahwa semua usahanya selama ini sia-sia. Ia sudah memberikan cinta, kesetiaan, bahkan ikut membangun perekonomian rumah tangga mereka. Namun semua itu tidak cukup. Mas tahu tidak? Ujar Zalfa dengan suara bergetar. Kalau ucapan Mas itu seperti merobek hatiku, kita menikah dengan janji hanya berdua, menua bersama. Kenapa sekarang Mas tega menghancurkannya? Arman menghela napas berat, seakan bosan dengan penjelasan yang menurutnya berulang. Zalfa, jangan terlalu dramatis. Aku tidak meninggalkanmu. Aku tetap suamimu. Aku hanya ingin menambah, bukan mengganti. Menambah. Zalfa mengulang kata itu dengan getir. Kau pikir aku ini apa, Mas? Barang koleksi yang bisa kau simpan di lemari lalu menambah yang baru kalau bosan? Aku manusia. Aku istrimu, bukan sekadar pelengkap.
Hening kembali menyelimuti ruang makan. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap dentangnya terasa menusuk. Dalam hati Zalfa, perasaan dikhianati semakin kuat. Ia teringat masa-masa sulit saat mereka baru menikah. Ketika Arman masih berjuang merintis usaha, Zalfa yang membantu mengatur keuangan, bahkan rela menjual perhiasan demi menutup kebutuhan sehari-hari. Ia mendampingi Arman dengan sepenuh hati, percaya bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Namun kini, setelah mereka mapan, Arman justru ingin membawa orang ketiga ke dalam rumah tangga. Zalfa merasa seolah dibuang ke sudut, hanya dianggap batu loncatan. Kalau aku menolak, Mas tetap akan melakukannya. Suara Zalfa kali ini tenang, meski hatinya bergemuruh. Arman menatapnya lurus. Kalau kau menolak, aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku tidak bisa menahan keinginanku selamanya. Aku ingin kau mengerti. Zalfa menggeleng perlahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak ada yang bisa dimengerti dari pengkhianatan. Mas. Arman bangkit dari kursinya, merapikan jas yang akan dipakainya bekerja. Aku tidak ingin bertengkar pagi-pagi begini. Aku sudah jujur denganmu. Aku harap kau bisa bijak. Pikirkan baik-baik. Zalfa hanya menunduk. Ia tidak ingin suaminya melihat betapa hancurnya hatinya saat itu. Saat pintu tertutup di belakang Arman, Zalfa terduduk lemas di kursinya. Air matanya mengalir deras, membasahi meja. Ia merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Suara langkah kaki Arman yang menjauh justru menegaskan jarak yang kian melebar di antara mereka. Dalam keheningan itu, Zalfa merasakan perubahan besar yang tak bisa ia abaikan. Suasana rumah yang dulu penuh tawa kini dipenuhi hawa dingin, seakan setiap dindingnya menyerap luka yang baru saja tercipta. Ia sadar, pernikahannya sedang diuji dengan cara paling menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya justru menjadi penyebab utama luka itu. Zalfa menatap cangkir kopi yang sudah dingin di hadapannya. Aroma hangatnya masih ada, tapi rasanya sudah hilang. Sama seperti cintanya pada Arman, masih ada kenangan, tapi kehangatannya perlahan pudar. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah aku bisa bertahan? Ataukah ini awal dari akhir yang harus kuterima? Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, seakan ikut menyuarakan badai yang tengah berkecamuk di hati Zalfa. Seharian penuh ia mencoba menenangkan diri, menyibukkan tangan dengan pekerjaan rumah, namun pikirannya tetap kembali pada ucapan Arman. Kalimat yang sama terus menggema di kepalanya. Aku ingin menikah lagi. Ketika Arman pulang larut malam, suasana rumah sudah begitu tegang. Zalfa sedang duduk di ruang tamu. Lampu yang temara membuat bayangan wajahnya terlihat muram. Begitu mendengar pintu terbuka, ia bangkit. Mas, panggilnya. Nada suaranya rendah namun bergetar. Arman menutup pintu, melepaskan sepatu tanpa menoleh. Aku capek. Zalfa, besok saja bicaranya. Tidak, Mas. Kita harus bicara sekarang. Zalfa maju selangkah, menatap suaminya dengan mata merah karena menahan tangis. Arman menghela napas kesal. Apalagi yang mau dibicarakan? Aku sudah jelas. Zalfa menggenggam tangannya erat, mencoba menahan amarah. Mas, kenapa harus ada perempuan lain? Apa 7 tahun kebersamaan kita tidak cukup? Apa pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa? Arman menatapnya. Wajahnya dingin. Zalfa, jangan terus mengungkit-ungkit. Aku tidak bilang kau kurang. Tapi aku punya keinginan. Aku ingin poligami. Itu hakku sebagai laki-laki. Hak. Zalfa meninggikan suara. Lalu bagaimana dengan hakku sebagai istri? Hak untuk dicintai sepenuh hati, tanpa dibagi-bagi. Jangan egois.
Zalfa, potong Arman. Kau masih tetap jadi istriku. Aku tidak menceraikanmu. Zalfa terdiam sejenak, lalu tertawa getir. Mas bilang aku egois? Padahal Mas yang tega merobek hati istrinya. Apa arti janji setia yang Mas ucapkan dulu? Hanya kata-kata kosong. Arman mengerutkan kening. Kesal. Jangan besar-besarkan. Aku tidak melakukan kesalahan. Semua sah secara agama. Kau yang terlalu keras kepala. Suara Zalfa pecah. Mas, aku tidak peduli kalau itu sah menurut agama. Aku hanya tahu hatiku terluka. Aku tidak sanggup hidup berbagi dengan perempuan lain. Pertengkaran pun semakin panas. Arman membanting tas kerjanya ke sofa. Matanya memancarkan amarah. Kalau kau terus menolak, Zalfa, ucapnya dengan nada keras, lebih baik kita cerai saja. Ucapan itu bagai pisau yang menghujam dada Zalfa. Ia mematung. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Mas, suaranya lirih. Jadi ini akhirnya? Ancaman cerai hanya karena aku menolak poligami. Arman mengusap wajahnya kasar. Aku tidak mau memaksa. Tapi kalau kau tidak bisa menerima, untuk apa kita bertahan? Aku bisa menikah dengan orang lain tanpa harus menanggung protesmu setiap hari. Zalfa menatap suaminya lekat-lekat. Wajah lelaki yang dulu begitu ia cintai kini berubah asing. Tidak ada kelembutan, hanya ego dan ambisi. Kalau begitu, Mas sudah membuat pilihan, ucap Zalfa pelan, meski nadanya tegas. Tapi ingat, aku tidak akan menyerahkan hidupku begitu saja. Kalau Mas mau cerai, silakan. Tapi jangan kira Mas bisa mengambil segalanya dengan mudah. Arman terdiam, kaget mendengar balasan itu. Namun harga dirinya menahannya untuk mundur. Ia hanya mengalihkan pandangan, tidak ingin terlihat goyah. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara hujan deras di luar yang menemani. Zalfa duduk kembali, air matanya masih menetes. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Api pertengkaran pertama sudah menyala, dan rumah tangga mereka kini resmi berada di ambang kehancuran. Di dalam dirinya, rasa cinta dan luka bercampur menjadi satu. Zalfa tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Arman memaksanya tunduk. Malam itu, Zalfa tidak tidur. Ia hanya duduk menatap jendela, mendengar suara hujan hingga dini hari. Sementara Arman masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Mereka kini bukan lagi pasangan yang saling berbagi mimpi, melainkan dua orang asing yang terjebak dalam rumah yang sama. Matahari pagi menembus tirai ruang tamu, tapi rumah itu tetap dingin. Zalfa duduk sendirian di meja makan, memandangi piring sarapan yang tak tersentuh. Semalaman ia tidak bisa tidur, memikirkan ancaman cerai dari Arman. Setiap kali menutup mata, kata-kata itu kembali menghantam hatinya. Namun pagi ini, sesuatu berubah. Air mata yang semalam membanjiri pipinya sudah kering. Yang tersisa adalah tekad. Ia sadar, kalau ia terus diam, Arman akan semakin menekan. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Arman muncul dari kamar dengan wajah masih lelah. Ia meraih jaket yang tergantung, bersiap berangkat kerja. Tidak ada sapa, tidak ada senyum. Hanya tatapan singkat yang dingin. Mas, panggil Zalfa. Nadanya tenang tapi tegas. Arman berhenti, menoleh. Apalagi, aku buru-buru. Zalfa berdiri, langkahnya mantap. Kita belum selesai bicara tentang semalam. Arman menghela napas, jelas tidak ingin melanjutkan. Aku sudah bilang, Zalfa, kalau kau menolak poligami, kita cerai saja. Aku tidak mau terjebak dalam pernikahan penuh drama.
Kali ini Zalfa tidak menangis. Ia menatap suaminya lurus. Sorot matanya tajam. Baik, kalau Mas benar-benar berani menceraikan aku, lakukan. Tapi jangan lupa, semua aset keluarga kita atas namaku. Ucapan itu membuat Arman terhenti. Jaket yang sudah hampir dipakainya terlepas begitu saja dari tangannya. Wajahnya kaku, matanya membelalak. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suara meninggi. Zalfa melangkah maju, menjaga nada bicaranya tetap terkendali. "Mas pasti ingat, rumah ini, mobil, bahkan rekening investasi, semuanya terdaftar atas namaku. Semua surat-surat resmi menggunakan namaku, bukan namamu. Mas yang minta waktu itu, supaya pajak lebih ringan dan urusan administrasi lebih mudah. Benar, kan?" Arman terdiam. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi tidak ada yang keluar. Kebenaran yang diucapkan Zalfa terlalu jelas untuk dibantah. "Kalau Mas menceraikan aku," lanjut Zalfa, suaranya semakin tegas, "jangan kira Mas bisa hidup dengan nyaman bersama perempuan lain. Karena begitu kita berpisah, semua itu tetap milikku. Mas tidak akan membawa apapun." Kamar itu seakan membeku. Arman memandang istrinya dengan tatapan campuran marah dan tercabik harga diri. Ego seorang lelaki yang terbiasa berkuasa kini terhantam keras. "Zalfa," akhirnya ia bersuara, nadanya rendah namun bergetar. "Kau berani mengancamku dengan itu?" Zalfa menegakkan tubuhnya. "Aku tidak mengancam. Aku hanya mengingatkan. Mas yang memulai dengan ancaman cerai. Aku hanya menunjukkan konsekuensinya." Arman mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. "Kau keterlaluan." "Tidak, Mas," jawab Zalfa cepat. Keterlaluan itu ketika seorang suami melupakan janji pernikahan, ingin menikahi perempuan lain, lalu mengancam menceraikan istrinya yang setia. "Aku hanya melindungi diriku sendiri." Kata-kata Zalfa menusuk dalam. Arman tidak bisa menyangkal, tapi gengsi membuatnya tidak mau mengalah. Ia berbalik, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Napasnya berat, seperti menahan letupan amarah yang siap meledak. Sementara Zalfa berdiri teguh. Meski jantungnya berdegup kencang, wajahnya tetap dingin. Untuk pertama kali, ia merasa punya kendali atas percakapan mereka. Selama ini Arman selalu berbicara dengan nada tinggi, seakan kebenaran hanya miliknya. Tapi kali ini, ia yang terpukul. Akhirnya Arman berhenti di depan pintu. "Kau pikir kau menang hanya karena nama aset ada padamu? Jangan terlalu percaya diri, Zalfa. Aku bisa cari cara." Zalfa mengangguk pelan. "Silakan, Mas. Tapi ingat, hukum tetap berpihak pada fakta. Dan fakta yang tertulis di atas kertas tidak bisa dimanipulasi." Arman menggertakkan gigi, lalu meraih kunci mobil dengan kasar. Tanpa sepatah kata lagi, ia keluar, membanting pintu keras-keras. Suara benturan itu bergema di seluruh rumah. Tapi Zalfa tidak bergeming. Ia kembali duduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena lega. Ia telah menemukan keberanian untuk melawan. Di balik rasa sakit, ada kepuasan kecil. Untuk pertama kalinya, Arman tidak bisa berbicara sesuka hati. Untuk pertama kalinya, egonya terguncang. Namun Zalfa juga tahu, ini baru permulaan. Ancaman balasannya mungkin membuat Arman berhenti sejenak, tapi sekaligus bisa menyalakan api amarah yang lebih besar. Perang rumah tangga ini belum berakhir. Ia harus bersiap menghadapi babak berikutnya. Di dalam hati, Zalfa berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan kalah. Aku akan tetap berdiri, apapun yang terjadi." Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana rumah Zalfa dan Arman semakin terasa dingin.
Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, tetapi jarak di hati mereka sudah seperti jurang. Percakapan mereka hanya sebatas hal-hal praktis, soal makanan, soal tagihan, atau sekadar tanya jam pulang kerja. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi candaan kecil yang dulu mewarnai rumah tangga mereka. Namun perlahan, Zalfa mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Arman. Suaminya lebih sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Pulangnya lebih larut, bahkan kadang tidak memberi kabar. Ponselnya selalu menempel di tangan, dan setiap ada pesan masuk, ia terburu-buru menyembunyikan layar. Kecurigaan yang awalnya samar kini tumbuh semakin jelas di hati Zalfa. Ia teringat ucapan Arman tentang keinginannya menikah lagi. Apakah mungkin ia sudah punya calon? Siapa perempuan itu? Jawaban dari pertanyaannya muncul lebih cepat daripada yang ia duga. Suatu sore, Zalfa duduk di teras rumah sambil menyiram tanaman ketika suara motor berhenti di depan pagar. Ia menoleh, dan matanya langsung menangkap sosok perempuan asing turun dari motor. Perempuan itu cantik, dengan gaya berpakaian modis dan riasan wajah yang rapi. Senyumnya dibuat manis, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Ambisi, mungkin juga kelicikan. Zalfa berdiri, meletakkan gembor. "Cari siapa, Mbak?" tanyanya sopan, meski dalam hati sudah timbul rasa waspada. Perempuan itu tersenyum lebar. "Oh, maaf. Ini rumahnya Pak Arman, kan? Saya Mira, teman kerja beliau. Saya kebetulan lewat, jadi ingin titip berkas." Zalfa menatapnya lekat-lekat. Nama itu menusuk telinganya. Mira. Entah mengapa, nama itu terasa asing sekaligus mengganggu. Ia tidak pernah mendengar Arman menyebutnya sebelumnya. "Arman belum pulang," jawab Zalfa singkat. "Kalau berkasnya mau dititip, biar saya yang terima." Mira menyerahkan map coklat tipis. Tangannya berhias cincin perak mengilap. "Terima kasih, Mbak Zalfa." Suaranya lembut, tapi ada nada yang sengaja ditekan, seolah ingin menegaskan bahwa ia tahu siapa Zalfa. Zalfa menerima berkas itu tanpa senyum. "Baik, nanti saya sampaikan." Mira mengangguk, lalu berlalu dengan langkah anggun. Motor yang ia kendarai melaju pelan, seakan sengaja memberi waktu Zalfa untuk terus menatap punggungnya yang menjauh. Begitu sosoknya hilang di tikungan, dada Zalfa bergemuruh. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan cepat. Tangannya bergetar saat membuka map itu. Hanya ada beberapa lembar kertas kerja. Memang benar berkas biasa. Tapi Zalfa yakin, kedatangan Mira bukan sekadar urusan pekerjaan. Malamnya, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Zalfa sudah menunggunya di ruang tamu. Map itu tergeletak di meja. "Mas," ucap Zalfa ketika suaminya melepas sepatu. "Ada yang datang sore tadi. Namanya Mira. Katanya teman kerja Mas. Dia titip berkas." Arman terkejut sejenak, lalu berusaha menyembunyikan ekspresinya. "Oh, iya. Itu memang teman kantor. Ada proyek yang sedang kami kerjakan." Zalfa mengangguk pelan. "Teman kantor. Ya." Nadanya terdengar datar, tapi sorot matanya tajam. "Kenapa baru sekarang aku mendengar namanya?" Arman menarik napas panjang, lalu mencoba tersenyum. "Tidak semua hal di kantor harus kuceritakan padamu, Zalfa. Dia hanya rekan kerja, itu saja." Namun Zalfa bisa membaca kegugupan kecil di wajah suaminya. Caranya menghindari tatapan, gerakan tangannya yang gelisah, semua itu menambah keyakinan bahwa Mira bukan sekadar rekan kerja biasa. Malam itu Zalfa tidak melanjutkan pertanyaan. Ia memilih diam, tapi pikirannya berputar cepat. Nama Mira terpatri di benaknya. Perempuan itu jelas punya hubungan dengan keinginan Arman menikah lagi. Keesokan harinya, Zalfa menceritakan kegelisahannya kepada Fajar,
sahabatnya yang sudah lama mengenal Arman juga. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari rumah agar tak menimbulkan kecurigaan. "Fajar," suara Zalfa bergetar. "Aku rasa aku tahu siapa perempuan itu. Namanya Mira. Dia datang ke rumah kemarin." Fajar mengernyit. "Mira? Aku pernah dengar. Seingatku, dia memang satu divisi dengan Arman. Tapi Zalfa, dari caramu cerita, aku rasa dia bukan cuma teman kerja." Zalfa menatap sahabatnya. Air mata menggenang di sudut matanya. "Aku takut, Fajar. Aku takut Arman benar-benar serius dengan niatnya. Dan perempuan itu jelas tidak datang sekadar menitip berkas. Dia ingin aku tahu keberadaannya." Fajar meraih tangannya, menepuk lembut. "Tenang, Zalfa. Jangan gegabah. Kalau memang dia punya niat buruk, kita akan cari tahu. Tapi kau harus kuat. Jangan biarkan Arman dan perempuan itu mengendalikan keadaan." Zalfa mengangguk pelan. Dalam hati, ia bertekad, ia tidak akan diam. Jika benar Mira adalah perempuan yang ingin merebut Arman darinya, maka ia harus mencari bukti dan kebenaran. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Zalfa menatap Arman yang duduk di ruang keluarga sambil sibuk dengan ponselnya. Hatinya bergejolak, tapi wajahnya tetap tenang. Di balik tatapan matanya, ia menyimpan satu tekad. Bayangan istri kedua itu tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya Zalfa menjalani rutinitas dengan perasaan was-was. Senyap di rumah makin terasa mencekik. Arman semakin sibuk, semakin sering pulang larut, dan alasannya selalu sama, pekerjaan kantor. Namun hati Zalfa menolak percaya. Setiap gerak-gerik Arman semakin jelas mengarah pada sesuatu yang ia sembunyikan. Zalfa tidak tinggal diam. Ia mulai memperhatikan setiap detail. Ia memeriksa saku kemeja Arman saat mencuci, memeriksa jadwal rapatnya, bahkan kadang melihat riwayat ponselnya saat ada kesempatan. Hingga suatu sore, ia menemukan secarik catatan kecil di saku jas Arman. Tulisan tangan halus dengan tinta merah muda. "Jangan lupa janji makan malam. Mira." Zalfa menahan napas. Tangannya bergetar memegang kertas kecil itu. Seketika semua keraguan lenyap. Dugaannya benar. Mira bukan sekadar rekan kerja. Ia mencoba menenangkan diri, menaruh kembali kertas itu di laci kamarnya. Tidak boleh gegabah. Ia harus tahu lebih jauh siapa Mira sebenarnya. Keesokan harinya, Zalfa memutuskan untuk menyelidiki. Ia menemui salah satu kenalan lamanya, Dina, yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Arman. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe yang agak sepi. "Dina," suara Zalfa lirih tapi mantap. "Aku ingin tahu tentang seorang bernama Mira. Dia satu kantor dengan Arman." Dina sempat terlihat ragu, tapi akhirnya mencondongkan tubuhnya, berbisik, "Zalfa, sebaiknya kamu hati-hati dengan dia. Mira itu bukan orang biasa. Banyak gosip di kantor. Katanya, dia sering dekat dengan atasan demi dapat posisi strategis. Arman bukan laki-laki pertama yang ia dekati." Zalfa tercekat. "Maksudmu, dia memang terbiasa mendekati laki-laki berstatus?" Dina mengangguk. "Iya. Orang-orang bilang tujuannya jelas, mencari harta dan status. Mira pintar bersandiwara, wajahnya manis, tutur katanya lembut. Tapi di balik itu, dia licik. Banyak teman yang pernah jadi korban intriknya." Mendengar itu, dada Zalfa panas. Kini jelas baginya, Mira bukan datang membawa cinta, tapi membawa ambisi. Ia ingin menguasai Arman, bukan karena cinta, melainkan karena harta yang selama ini Arman dan Zalfa bangun bersama. Malam harinya, saat Arman pulang dengan wajah sumringah, berbeda dari biasanya, Zalfa memperhatikan dengan hati yang kian getir.
Pasti ada sesuatu yang Mira lakukan hingga suaminya tampak begitu bersemangat. Zalfa ingin marah, ingin mengungkap semua bukti yang ia tahu. Namun ia menahan diri. Belum waktunya. Batinnya. Aku harus biarkan topeng Mira benar-benar terlepas, agar Arman sendiri melihat siapa dia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Zalfa tidak sengaja mendengar percakapan telepon Arman di ruang kerja. Pintu kamar tidak tertutup rapat, dan suara Arman terdengar jelas. Iya, Mira, aku juga ingin segera menyelesaikan semua ini. Tapi kau sabar. Ya, urusan dengan Zalfa tidak bisa tergesa-gesa. Ada jeda. Lalu suara Arman lagi. Tenang, nanti semua aset akan aku urus. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Zalfa terpaku di balik pintu. Napasnya tercekat. Jadi benar, Mira bukan hanya ingin menjadi istri kedua, dia ingin menguasai harta. Air mata Zalfa menetes, tapi wajahnya bukan lagi sekadar sedih. Ada kemarahan, ada tekad. Ia masuk ke kamarnya, duduk di depan meja rias. Bayangannya di cermin menunjukkan seorang perempuan yang terluka, tapi matanya memancarkan api. Mira, bisiknya pada diri sendiri. Kau pikir kau bisa merebut segalanya dariku? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Esoknya, Zalfa kembali menemui Fajar. Kali ini ia bercerita lebih detail tentang catatan kecil, gosip dari Dina, hingga percakapan telepon yang ia dengar. Fajar menggeleng dengan wajah murung. Zalfa, ini serius. Mira jelas bukan hanya ancaman bagi rumah tanggamu, tapi juga bagi kehidupanmu. Kalau Arman sampai terlena, bisa-bisa semua kerja kerasmu jatuh ke tangannya. Zalfa mengepalkan tangan. Aku sudah tahu, Fajar, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku harus buka kedok Mira. Aku harus tunjukkan siapa dia sebenarnya, supaya Arman sadar. Fajar menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau itu keputusanmu, aku akan dukung. Tapi hati-hati, orang licik biasanya tidak mudah dijatuhkan. Dia pasti punya cara untuk membela diri. Zalfa menunduk sejenak, lalu menatap kembali dengan tatapan penuh tekad. Aku siap. Karena ini bukan hanya soal mempertahankan rumah tangga. Ini soal harga diriku. Aku tidak akan biarkan seorang perempuan licik menginjak-injaknya. Malam itu, Zalfa menulis sesuatu di buku catatannya. Rencana kecil untuk mengungkap sisi asli Mira. Ia tahu langkah ini penuh risiko. Tapi jika ia diam, ia akan kehilangan segalanya. Topeng Mira mulai retak di matanya. Kini waktunya menyingkapkan seluruh wajah di baliknya. Hari-hari Zalfa semakin berat. Setelah mengetahui sisi asli Mira, pikirannya dipenuhi rencana untuk membuka kedok perempuan itu. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, badai lain datang menghantam. Suatu sore, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius, dan tanpa banyak bicara ia mengabarkan sesuatu. Besok kita ke rumah orang tua, katanya sambil melepas kemeja. Zalfa yang sedang membereskan meja hanya mengangguk. Namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya terbukti ketika esok hari mereka duduk di ruang tamu rumah orang tua Arman. Di sana sudah berkumpul ibu dan ayah Arman, juga kakak perempuannya, Ratna. Suasana yang biasanya hangat, kini terasa penuh ketegangan. Ibu Arman membuka percakapan dengan suara datar. Zalfa, kami sudah lama mendengar kabar dari Arman. Dia ingin menikah lagi. Kami pikir, sebagai istri yang baik, seharusnya kamu mengerti. Zalfa terdiam. Matanya menatap ke arah mertuanya, berusaha membaca maksud di balik kata-kata itu. Hatinya panas, tapi ia tetap menjaga ketenangan. Ratna menyahut dengan nada lebih tajam. Zalfa,
Kamu itu sudah dapat banyak dari keluarga ini. Hidupmu serba cukup. Rumah, mobil, semua ada. Apa susahnya kalau Arman mau berbagi kasih dengan perempuan lain? Lagi pula, poligami bukan sesuatu yang salah. Zalfa mengatupkan bibir. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak keras. Inilah yang ia khawatirkan. Keluarga Arman ikut masuk dalam masalah ini, menambah tekanan. Ayah Arman yang selama ini diam, akhirnya ikut bicara. Zalfa, kamu tahu kan Arman itu anak laki-laki satu-satunya. Kalau dia punya keinginan, sebagai istri sebaiknya mendukung, bukan melawan. Kami ingin rumah tangga kalian tetap berjalan. Tapi kalau kamu terus keras kepala, ya jangan salahkan kalau Arman mengambil keputusan sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Zalfa. Ia merasa sendirian, terkepung. Semua orang di ruangan itu seolah berdiri di pihak Arman. Hanya dirinya yang dianggap sebagai penghalang. Zalfa menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Maaf, Bu, Pak, Mbak Ratna. Saya tahu posisi saya sebagai istri. Tapi saya juga punya harga diri. Saya menikah dengan Arman bukan untuk dibagi dengan orang lain. Saya tidak bisa menerima jika suami saya ingin menikah lagi. Suasana hening sejenak. Lalu Ratna menepuk meja kecil di depannya. Keras kepala sekali kamu ini. Zalfa, tidak tahu diri. Kamu itu perempuan. Seharusnya patuh sama suami. Kalau Arman sudah bilang mau nikah lagi, tugasmu hanya mengizinkan. Jangan banyak alasan. Air mata Zalfa hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia tahu, jika ia terlihat lemah, mereka akan semakin menekannya. Kalau patuh berarti saya harus membiarkan diri saya diinjak-injak. Apakah itu adil? Suaranya tajam, menusuk keheningan ruangan. Ibu Arman tampak tidak senang dengan jawaban itu. Zalfa, kamu jangan melawan orang tua. Kami semua ingin yang terbaik. Mira itu perempuan baik, sopan, pintar membawa diri, cocok untuk mendampingi Arman. Apa salahnya kalau kamu berbagi? Nama itu kembali disebut. Mira. Seketika hati Zalfa semakin bergejolak. Jadi benar, Mira sudah berhasil memengaruhi keluarga Arman juga. Ia tidak hanya mendekati Arman, tapi juga menjalin hubungan dengan keluarganya. Licik, pikir Zalfa. Zalfa menggenggam jemarinya erat di pangkuan. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa Mira hanya perempuan tamak yang mengincar harta, tapi ia menahan diri. Jika ia bicara tanpa bukti, semuanya akan berbalik menyerangnya. Akhirnya, dengan nada dingin, ia berkata, kalau keluarga Mas Arman lebih percaya pada Mira, silakan. Tapi saya tidak akan pernah rela dimadu. Itu prinsip saya. Arman yang sejak tadi duduk dengan wajah kaku, akhirnya bersuara. Zalfa, kenapa kamu keras sekali? Kenapa kamu tidak bisa sedikit mengalah? Semua orang di sini mendukung aku. Hanya kamu yang menentang. Zalfa menoleh padanya. Pandangan matanya tajam, penuh luka sekaligus kekuatan. Mas Arman, apa artinya semua dukungan itu kalau hanya untuk menyakiti aku? Apa artinya keluarga besar berpihak padamu, kalau rumah tangga kita hancur? Suasana semakin panas. Ibu Arman menghela napas berat, lalu berkata dengan nada dingin, kalau kamu tidak bisa berubah pikiran, Zalfa, jangan salahkan kalau Arman mengambil jalan lain. Kamu pikirkan baik-baik. Sepanjang perjalanan pulang, Zalfa hanya terdiam. Air matanya akhirnya jatuh juga, mengalir tanpa suara. Arman sibuk menyetir tanpa berusaha menenangkan. Hati Zalfa remuk. Tekanan dari keluarga menambah luka yang sudah dalam. Namun di tengah kesedihan itu, ada api kecil yang tetap menyala dalam dirinya. Ia tahu kini lawannya bukan hanya Arman dan Mira,
tapi juga keluarga besar yang menekan. Meski begitu, ia tidak boleh goyah. Kalau aku menyerah sekarang, aku akan kehilangan segalanya, bisiknya lirih sambil menatap keluar jendela mobil yang basah oleh gerimis malam. Aku harus bertahan, bagaimanapun caranya. Langkah Zalfa gontai ketika ia tiba di rumah ibunya. Perjalanan dari rumah mertua terasa begitu berat, seolah setiap kilometer menambah beban di dadanya. Rumah kecil bercat hijau itu menyambutnya dengan aroma bunga melati dari halaman depan, membawa sejenak rasa tentram yang sudah lama hilang. Bu Sari, ibunya, sedang duduk di teras dengan kain batik yang dilipat di pangkuan. Saat melihat putrinya datang, wajahnya langsung berseri. Namun senyum itu segera pudar ketika matanya menangkap sorot mata Zalfa yang sembab. "Zalfa," suara Bu Sari penuh kehangatan. "Ada apa? Nak, kenapa wajahmu murung begitu?" Zalfa tak sanggup menahan air mata. Ia segera duduk di samping ibunya, memeluknya erat. "Bu, aku lelah. Aku benar-benar lelah." Isaknya pecah. Bu Sari mengusap punggung Zalfa dengan lembut, membiarkan putrinya meluapkan segala tangisnya. Setelah beberapa saat, barulah Zalfa mulai bercerita. Dengan suara bergetar, ia mengisahkan ancaman Arman, kemunculan Mira, hingga tekanan dari keluarga Arman yang memaksanya rela dimadu. Setiap kata keluar dari bibir Zalfa seperti duri yang menusuk. Bu Sari mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk atau menarik napas panjang. Sorot matanya penuh iba, tapi juga mengandung keteguhan. "Astagfirullah, Zalfa." Bu Sari akhirnya bersuara pelan. "Ternyata berat sekali yang kamu alami." Ia menggenggam tangan putrinya erat. "Tapi kamu harus kuat. Nak, jangan biarkan mereka menghancurkan dirimu." Zalfa menggeleng lemah. "Bu, aku sudah mencoba, tapi aku sendirian. Semua orang di pihak Arman. Mereka menekanku, menyalahkanku, seolah aku perempuan egois. Aku takut. Bu, aku takut kehilangan segalanya." Bu Sari menatap dalam ke mata anaknya. "Nak, dengarkan ibu baik-baik. Dalam rumah tangga, selalu ada ujian. Kadang ujiannya datang dari luar, kadang dari orang yang paling dekat. Tapi apapun bentuknya, jangan sampai membuatmu kehilangan dirimu sendiri." Zalfa terisak lagi, lalu menyandarkan kepala di pangkuan ibunya. "Aku merasa dikhianati, Bu. Janji Arman dulu seolah tidak ada artinya lagi." Bu Sari mengelus rambut putrinya. "Janji manusia bisa retak, Nak. Tapi jangan biarkan itu membuatmu retak juga. Kamu punya prinsip. Kamu punya harga diri. Pertahankan itu. Sabar bukan berarti dia membiarkan dirimu disakiti. Sabar artinya tetap kuat berdiri meski diterpa badai." Kata-kata itu mengalir ke hati Zalfa seperti embun di padang gersang. Ia memejamkan mata, membiarkan suara ibunya menjadi penopang yang ia butuhkan. "Bu, aku takut kalau akhirnya Arman benar-benar menceraikan aku," ucapnya lirih. "Kalau itu yang terjadi, berarti dia memang tidak pantas untukmu," jawab Bu Sari tegas. "Lebih baik kamu kehilangan suami yang tidak setia daripada kehilangan dirimu sendiri karena terus-menerus disakiti." Zalfa terdiam. Kata-kata ibunya sederhana, tapi menampar kesadarannya. Ia terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah tidak layak lagi ia pertahankan. Bu Sari melanjutkan dengan suara lembut tapi mantap. "Nak, jangan takut pada status janda. Orang bisa berkata apa saja, tapi mereka tidak menjalani hidupmu. Kamu yang menanggung luka. Kamu yang berhak menentukan jalanmu. Kalau Arman benar-benar memilih perempuan itu, biarkan. Itu pilihannya. Kamu, tetaplah jadi Zalfa yang tegar, yang cerdas, yang tidak bergantung pada siapapun." Air mata Zalfa kembali menetes. Tapi kali ini bukan semata karena sedih. Ada rasa lega.
rasa mendapat kekuatan. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Terima kasih, Bu. Hanya ibu yang bisa membuatku merasa tidak sendirian. Bu Sari tersenyum lembut. Kamu tidak pernah sendirian, Zalfa. Ibu selalu ada. Dan ingat, kamu punya Tuhan yang tidak pernah tidur. Mintalah kekuatan padanya. Kalau kamu merasa lemah, berdoalah. Jangan biarkan amarah atau sakit hati menguasaimu. Gunakan hatimu yang bersih untuk melangkah. Zalfa mengangguk perlahan. Malam itu, ia menginap di rumah ibunya. Suasana sederhana di rumah kecil itu memberikan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Bu Sari menyiapkan teh hangat. Mereka duduk berdua sambil berbicara pelan tentang hal-hal kecil. Tentang tanaman di halaman, tentang kenangan masa kecil Zalfa, tentang harapan-harapan kecil di masa depan. Percakapan itu menjadi obat bagi hati Zalfa. Meski masalahnya belum selesai, ia merasa memiliki sandaran. Ia tidak lagi sepenuhnya rapuh. Ada kekuatan yang lahir dari doa dan restu ibunya. Sebelum tidur, Bu Sari berpesan terakhir. Ingat, Nak, jangan takut menghadapi tekanan dari siapapun. Yang penting kamu tetap berpegang pada kebenaran. Kalau kamu yakin dengan langkahmu, jangan goyah. Biarkan waktu yang membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Zalfa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku akan mencoba, Bu. Aku janji akan tetap kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zalfa tidur lebih tenang. Di balik luka dan ketidakpastian, ia menemukan pelukan ibunya sebagai rumah yang sesungguhnya. Hari itu Zalfa baru saja kembali dari rumah ibunya. Wajahnya sedikit lebih segar. Meski sorot matanya masih menyimpan bayangan duka, ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, membuka laptop, memeriksa laporan keuangan usaha kecilnya, dan menyiapkan agenda untuk beberapa klien. Namun, jauh di lubuk hati, ia tahu badai di rumah tangganya belum reda. Saat ia sedang tenggelam dalam angka-angka di layar, teleponnya berdering. Nama yang muncul membuatnya tertegun sejenak. Fajar. Sudah lama mereka tidak bertukar kabar. Fajar adalah sahabat masa kuliahnya, seorang lelaki yang dikenal tenang, bijak, dan selalu bisa melihat masalah dari sisi berbeda. Assalamualaikum, Zalfa. Suara Fajar terdengar hangat di seberang. Waalaikumsalam. Fajar, lama sekali tak dengar kabar, jawab Zalfa, berusaha terdengar biasa. Aku kebetulan ada urusan kerja di kota ini. Lalu aku dengar kabar. Sebaiknya aku tanyakan langsung padamu. Apa kabar, Zalfa? Kau baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu membuat dada Zalfa sesak. Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih. Aku tidak sebaik dulu, Jar. Banyak yang berubah. Fajar hening beberapa detik, lalu berkata, kalau kau tidak keberatan, maukah kita bertemu sebentar? Aku ingin dengar langsung darimu. Zalfa ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe sederhana dekat taman kota. Ketika Zalfa datang, Fajar sudah duduk menunggu dengan segelas kopi hitam. Ia tersenyum menyambut Zalfa, senyum yang sama seperti dulu, menenangkan dan tanpa penilaian. Zalfa, sapa Fajar. Kau masih sama. Hanya saja, matamu menyimpan cerita berat. Zalfa tersenyum pahit. Aku tidak bisa menyembunyikannya. Ya. Fajar menggeleng pelan. Sahabat lama selalu tahu. Ceritakan padaku, Zalfa, apa yang terjadi? Butuh waktu beberapa menit sebelum Zalfa berani membuka semuanya. Ia menceritakan tentang Arman yang ingin berpoligami, tentang Mira yang muncul dengan segala kelicikannya, tentang ancaman cerai, tekanan keluarga, dan bagaimana ia hanya bisa bersandar pada ibunya. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian.
tidak sekalipun memotong. Hanya matanya yang berkedip pelan, seolah setiap kata yang keluar dari bibir Zalfa adalah luka yang ikut ia rasakan. Jadi begitulah, kata Zalfa menutup kisahnya. Suaranya bergetar. Kadang aku merasa begitu rapuh. Aku takut. Jar. Takut hancur. Fajar menaruh cangkir kopinya, lalu menatap Zalfa dengan serius. Zalfa, aku kenal kau lebih dari siapapun. Kau bukan perempuan lemah. Kau selalu punya pendirian kuat. Aku masih ingat waktu kuliah dulu, ketika semua orang menyerah dengan tugas akhir, kau yang tetap bertahan sampai berhasil. Kau selalu bisa menemukan jalan keluar. Jadi jangan katakan kau rapuh. Mata Zalfa berkaca-kaca. Tapi kali ini berbeda. Jar, ini rumah tanggaku. Ini hidupku. Justru karena itu, kau harus lebih tegas, jawab Fajar mantap. Kalau Arman memilih jalan yang salah, itu bukan salahmu. Jangan biarkan rasa bersalah menjeratmu. Kau berhak mempertahankan harga dirimu. Dan kalau pada akhirnya kau harus melepasnya, itu bukan kekalahan. Itu keputusan berani untuk melindungi dirimu. Kata-kata Fajar menembus hati Zalfa. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Jar, ucapnya pelan. Aku bahkan sempat takut menghadapi semua omongan orang. Mereka menuduhku egois, keras kepala, tak taat pada suami. Fajar tersenyum tipis. Zalfa, orang yang hanya melihat dari luar mudah sekali menghakimi. Tapi mereka tidak tahu betapa sakitnya kau harus menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat. Jangan habiskan tenaga untuk memikirkan omongan mereka. Fokus pada apa yang membuatmu tetap waras dan kuat. Zalfa terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi menenangkan. Terima kasih, Jar, katanya lirih. Aku benar-benar butuh mendengar ini. Rasanya seperti ada yang mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Fajar menatapnya dalam. Kau adalah Zalfa, perempuan cerdas, mandiri, penyayang, tapi juga tegas. Jangan biarkan siapapun merenggut itu darimu. Pertemuan itu berakhir setelah lebih dari 1 jam. Saat mereka berpisah, Zalfa merasa langkahnya lebih ringan. Ada kekuatan yang kembali pulih dalam dirinya. Malam itu, ia duduk di kamar sendirian. Ia menatap cermin, melihat wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum kecil. Ya, aku masih Zalfa, bisiknya pada bayangan di cermin. Aku tidak akan kalah. Dukungan tak terduga dari seorang sahabat lama telah menjadi suluh di tengah gelapnya hati. Zalfa kini tahu, meski Arman, Mira, dan keluarganya mencoba menekannya, ia tidak benar-benar sendiri. Ada orang-orang yang percaya padanya, yang mengingatkannya untuk tetap kuat. Dan dengan itu, keyakinannya semakin kokoh. Ia tidak akan pernah menyerahkan hidupnya begitu saja pada permainan orang lain. Hari-hari setelah pertemuan Zalfa dengan Fajar seolah memberi sedikit nafas lega. Ia merasa lebih berani menatap ke depan, meski badai rumah tangganya belum juga reda. Namun ketegangan dengan Arman semakin nyata, seperti bara api yang siap menyala kapan saja. Arman pulang semakin larut, wajahnya jarang menunjukkan kehangatan. Zalfa berusaha tetap tenang, menyibukkan diri dengan pekerjaan dan ibadah. Tapi ia tahu cepat atau lambat, ledakan itu akan datang. Malam itu, ledakan itu akhirnya terjadi. Arman pulang dengan langkah berat, wajahnya masam. Bau parfum asing yang menempel di bajunya membuat dada Zalfa seketika sesak. Ia menunggu sebentar sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya. Mas, kau dari mana? Tanyanya hati-hati. Arman meletakkan kunci di meja, lalu menjawab dengan nada tinggi. Kau tidak perlu tahu. Aku capek. Jangan cari masalah. Zalfa menatapnya tajam. Aku istrimu. Mas. Aku berhak tahu.
Jangan bilang kau baru pulang bersama Mira. Mata Arman melotot. Rahangnya mengeras. Zalfa, jangan seenaknya menuduh. Aku tidak menuduh. Aku hanya mencium parfum berbeda di bajumu. Suara Zalfa bergetar. Namun ia tetap berdiri tegak. Arman mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Kau selalu curiga. Inilah yang membuatku muak. Kalau kau tidak bisa menerima keinginanku untuk menikah lagi, lebih baik kita akhiri sekarang. Kalau Mas mau cerai, silakan. Zalfa membalas dengan suara lantang. Tapi jangan kira aku akan membiarkanmu merendahkan martabatku dengan perempuan itu. Aku tidak akan pernah rela dimadu. Mas, tidak pernah. Bentakan Zalfa membuat Arman semakin terbakar. Tangannya mengepal. Wajahnya mendekat dengan amarah yang memuncak. Zalfa bisa merasakan ketegangan di udara. Detik-detik yang membuatnya yakin bahwa kali ini Arman nyaris kehilangan kendali. Jangan paksa aku, Zalfa, teriak Arman. Jangan paksa aku melakukan hal yang tidak pantas. Mata Zalfa menatap langsung ke mata suaminya. Ada rasa takut, tapi juga keberanian yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam. Lakukan kalau berani, Mas, katanya lirih namun tegas. Kalau tanganmu benar-benar tega menyakitiku, itu hanya akan membuktikan satu hal, bahwa cinta yang kau banggakan selama ini hanyalah topeng. Ucapan itu membuat Arman terhenti. Nafasnya memburu. Tangannya yang mengepal perlahan gemetar. Ia tidak jadi mengayunkan tangan, hanya menatap Zalfa dengan tatapan penuh amarah bercampur goyah. Keheningan mendadak jatuh di ruang tamu. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Detiknya seperti palu yang memukul kesadaran mereka. Arman akhirnya membuang muka, menendang kursi hingga bergeser keras. Kau keras kepala, Zalfa. Kau akan menyesal, katanya sambil melangkah ke kamar, membanting pintu dengan kasar. Zalfa berdiri mematung. Dadanya naik turun. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu malam ini adalah pertengkaran terbesar yang pernah mereka alami. Bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan perang antara harga diri dan cinta yang retak. Zalfa berjalan ke ruang keluarga, duduk sendirian di sofa. Tubuhnya lemas, tapi hatinya tetap teguh. Ia menyeka air mata, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Senyum bahagia di foto itu kini terasa asing, seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Arman, bisiknya dengan suara serak. Kenapa kau berubah sejauh ini? Meski hatinya hancur, Zalfa tahu ia telah membuat pilihan. Tidak peduli seberapa keras Arman menekan, ia tidak akan menyerahkan dirinya pada luka yang lebih dalam dengan menerima poligami. Lebih baik terluka sekali karena perceraian, daripada harus mati sedikit demi sedikit dalam rumah tangga yang penuh pengkhianatan. Malam itu, Zalfa berdoa lama sekali. Ia memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan, agar tidak goyah menghadapi ancaman yang makin keras. Dalam doanya, ia merasa ada ketenangan yang perlahan datang, meski air mata tetap jatuh membasahi sajadah. Di kamar lain, Arman duduk sendiri, kepalanya tertunduk. Ada amarah, ada gengsi, tapi juga ada keraguan yang mulai merayap. Kata-kata Zalfa masih bergema di telinganya. Kalau tanganmu benar-benar tega menyakitiku, itu hanya akan membuktikan satu hal, bahwa cinta yang kau banggakan selama ini hanyalah topeng. Arman tidak bisa memungkiri, ucapannya barusan hampir membuatnya kehilangan kendali. Dan kesadaran itu menghantam egonya. Pertengkaran besar kedua ini meninggalkan luka dalam di hati keduanya. Tidak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah jarak yang semakin lebar, jurang yang sulit dijembatani. Dan keduanya tahu, jika keadaan terus seperti ini, kehancuran hanyalah masalah waktu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang meresap ke dalam rumah Zalfa. Ia duduk di ruang kerja kecilnya,
menatap laptop dengan pikiran kacau. Beberapa hari terakhir, kecurigaannya terhadap Arman semakin menguat. Sikap suaminya yang semakin dingin, ditambah kabar burung dari tetangga yang pernah melihat Arman bersama seorang perempuan di kafe, membuat hatinya gelisah. Zalfa tahu, kecurigaan tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat paranoid. Ia tidak ingin dituduh mengada-ada. Karena itu, malam ini, ia memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja ruang tamu. Dengan tangan bergetar, Zalfa membuka layar ponsel itu. Jantungnya berdebar kencang, seolah tubuhnya tahu bahwa sesuatu yang menyakitkan akan ia temukan. Ia membuka aplikasi pesan singkat. Di sana, nama yang paling sering muncul bukan namanya, melainkan Mira. Mata Zalfa membeku. Ia mengetuk percakapan itu, dan seketika dadanya seolah dihantam palu. "Mas, aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi?" "Sabar, Mira. Jangan terlalu sering menghubungi. Zalfa bisa curiga. Aku ingin segera jadi istrimu. Jangan terlalu lama, ya." "Tenang. Semua akan segera beres." Zalfa hanya perlu diyakinkan. Zalfa menutup mulutnya rapat-rapat untuk menahan isakan. Tangannya gemetar. Air matanya menetes membasahi layar ponsel. Ucapan manis yang dulu pernah hanya menjadi miliknya, kini dengan mudah dilontarkan Arman pada perempuan lain. Ia tidak berhenti di situ. Rasa perih itu berubah menjadi keberanian. Zalfa membuka galeri. Ada beberapa foto yang membuat dadanya semakin sesak. Arman dan Mira duduk berdua di sebuah restoran. Mira menyandarkan kepala di bahu Arman. Keduanya tersenyum bahagia. Foto lain menunjukkan mereka di sebuah mobil. Mira berpose dengan dua jari membentuk huruf V, sementara Arman terlihat mengemudi. Seakan mereka pasangan sah yang bebas merayakan cinta. Zalfa menutup galeri itu dengan cepat, lalu memegang dadanya. Nafasnya tersengal, matanya basah. Tapi di balik rasa hancur itu, ada kesadaran yang tiba-tiba tumbuh. Ia kini punya bukti. Zalfa tidak bodoh. Ia tahu suatu hari Arman bisa saja menceraikannya dengan alasan apapun. Jika saat itu tiba, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Bukti perselingkuhan ini akan menjadi senjatanya untuk mempertahankan martabat, bahkan bila perlu, untuk menuntut hak yang pantas ia dapatkan. Dengan hati-hati, Zalfa mengirimkan salinan pesan dan foto itu ke email pribadinya. Ia juga menyimpannya di flash disk kecil yang kemudian ia sembunyikan di laci meja kerjanya. "Ini bukan balas dendam," bisiknya pada diri sendiri, "tapi perlindungan." Malam itu, Zalfa menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab. Namun di balik tatapan itu, ada tekad baru yang mulai tumbuh. "Kalau Arman ingin bermain kotor, aku tidak akan tinggal diam," gumamnya. "Aku mungkin terluka, tapi aku bukan wanita lemah yang akan membiarkan diriku diinjak-injak." Keesokan harinya, Arman bertingkah seperti biasa, seakan tidak ada yang terjadi. Ia sarapan terburu-buru lalu berangkat kerja tanpa sempat menatap Zalfa. Namun Zalfa kini melihatnya dengan kacamata berbeda. Setiap gerak-gerik Arman terasa penuh kebohongan. Setiap kata yang diucapkan terdengar hambar. Ia bukan lagi suami yang dulu ia kenal, melainkan lelaki yang diam-diam memelihara pengkhianatan. Di balik kesedihannya, Zalfa tetap bersikap tenang. Ia tidak ingin gegabah menyinggung soal bukti itu. Ia memilih menyimpan semuanya dalam diam, menunggu saat yang tepat. Karena di hatinya, Zalfa tahu, pertarungan rumah tangga ini belum berakhir. Bukti perselingkuhan yang kini ia miliki akan menjadi titik balik, senjata yang bisa mengubah arah cerita mereka. Malamnya, Zalfa kembali membuka email untuk memastikan bukti itu aman. Ia menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca, lalu menutupnya perlahan. Di luar, bulan separuh menggantung di langit. Zalfa menarik napas panjang,
mencoba menguatkan hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika aku harus menghadapi badai ini sendirian, aku siap. Tapi jangan biarkan aku kalah tanpa perlawanan. Di lubuk hatinya, Zalfa tahu, saatnya akan tiba ketika ia harus menunjukkan semua kebenaran yang disembunyikan Arman. Dan saat itu datang, tidak akan ada lagi topeng yang bisa melindungi perselingkuhan ini. Suasana rumah itu semakin hari semakin pengap, seolah udara pun enggan menetap. Zalfa berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menyiapkan teh untuk dirinya sendiri. Ia sengaja tidak menunggu Arman malam itu. Beberapa hari terakhir, ia sudah cukup kenyang dengan kebohongan dan janji palsu. Pintu rumah terbuka keras. Arman masuk dengan wajah kusut, dasinya terlepas, dan langkahnya terburu-buru. Ia menatap Zalfa tanpa senyum, seolah sedang berhadapan dengan musuh, bukan istri yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Kita harus bicara sekarang juga, katanya. Nadanya tajam. Zalfa meletakkan cangkir tehnya dengan tenang, menatap lurus pada suaminya. Silakan, Mas. Aku sudah siap. Arman menghela napas, lalu duduk di sofa dengan gerakan kasar. Aku sudah pikirkan semuanya. Kalau kau masih keras kepala menolak poligami, maka lebih baik kita akhiri saja pernikahan ini. Aku serius. Zalfa, aku akan ceraikan kamu. Kata-kata itu meluncur tanpa getaran. Tidak ada lagi sekadar ancaman samar. Kali ini Arman melayangkannya dengan tegas, seakan keputusan itu sudah final. Zalfa menatapnya lama. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Wajahnya datar, matanya dingin. Bibirnya hanya menorehkan senyum tipis. Kalau itu keputusan Mas, ucapnya tenang. Silakan. Aku tidak akan mengemis untuk mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Arman tampak terkejut dengan reaksi dingin itu. Ia bangkit, mendekat ke arah Zalfa, berusaha mencari celah untuk menakut-nakutinya. Jangan kira kau bisa hidup tanpa aku, Zalfa. Semua yang kau nikmati sekarang karena aku yang bekerja keras. Kau akan kehilangan segalanya. Zalfa mengangkat dagu, tatapannya tegas. Salah besar, Mas. Justru semua aset rumah ini, tanah, bahkan rekening investasi, atas nama siapa? Atas namaku. Aku yang selama ini mengatur keuangan keluarga. Ingat. Arman terdiam. Wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena egonya terguncang. Ia tidak menyangka Zalfa akan begitu berani melawannya. Kalau kau kira aku akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong, lanjut Zalfa, nada suaranya kaku namun jelas. Kau salah besar. Aku tidak akan menyerahkan hidupku begitu saja setelah semua pengorbanan yang kulakukan. Arman mengepalkan tangannya, mencoba menahan amarah. Jadi begitu, ya? Kau pikir kau lebih kuat dariku? Aku tidak ingin menjadi lebih kuat atau lebih lemah, Mas, jawab Zalfa tenang. Aku hanya ingin diperlakukan dengan hormat. Tapi kalau yang aku dapat hanya ancaman cerai dan pengkhianatan, maka aku siap menghadapi semuanya. Jangan kira aku takut. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Suara jam dinding terdengar begitu jelas, seolah setiap detiknya menegaskan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Arman berjalan mondar-mandir, lalu menatap Zalfa dengan mata yang berkilat penuh ego. Aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup tanpamu. Mira mau menerimaku apa adanya. Dia tidak akan melawan seperti kamu. Zalfa menghela napas, kali ini dengan sedikit senyum getir. Kalau begitu, silakan buktikan. Tapi jangan salahkan aku jika suatu hari kau sadar bahwa Mira hanya menginginkan hartamu, bukan dirimu. Aku sudah melihat cukup banyak untuk tahu siapa dia sebenarnya. Arman terdiam sejenak. Wajahnya menegang, matanya berkedip cepat, menandakan hatinya sedikit terguncang oleh ucapan itu. Namun egonya lebih besar daripada akal sehat.
Ia berbalik, mengambil jaket, dan bersiap keluar rumah. "Ini belum selesai, Zalfa," ucapnya sambil membuka pintu. "Kalau kau pikir bisa menang melawan aku, kau salah. Besok aku akan ajukan perceraian. Kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir." Zalfa tetap duduk di sofa, menatap punggung suaminya yang menghilang dalam kegelapan malam. Hatinya memang sakit, tubuhnya gemetar, tapi wajahnya tidak menunjukkan kelemahan. Ia tahu, malam itu adalah puncak dari semua ancaman. Arman benar-benar berniat mengakhiri rumah tangga mereka. Setelah pintu tertutup, Zalfa bersandar lemah, menutup mata, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Kalau ini memang jalannya, aku akan hadapi. Aku tidak akan runtuh hanya karena kehilangan dia. Aku masih punya harga diri, dan aku masih punya diriku sendiri." Air mata akhirnya menetes, tapi bukan air mata penyesalan. Itu air mata kelegaan, karena akhirnya Zalfa berhenti berharap pada sesuatu yang sudah lama mati. Yang tersisa kini hanyalah kekuatan untuk bertahan dan menata kembali hidupnya, entah dengan atau tanpa Arman. Malam itu, rumah Zalfa sunyi. Namun dalam kesunyian itu, lahir sebuah tekad baru. Jika perang ini benar-benar pecah, ia tidak akan kalah. Pagi itu, udara dingin masih menyelimuti rumah besar yang kini terasa asing bagi Zalfa. Ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka, menatap sederet dokumen yang selama ini ia simpan rapi. Surat kepemilikan tanah, sertifikat rumah, hingga rekening deposito, semuanya tertulis jelas atas namanya. Jari-jarinya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena menyadari bahwa inilah senjata yang selama ini ia simpan. Jika Arman benar-benar memaksa perceraian, maka ia tidak akan membiarkan lelaki itu melenggang bebas dengan membawa hasil kerja kerasnya. Arman muncul dengan wajah masih kusut dari kamar. "Apa maksudmu semalam?" tanyanya ketus, tanpa basa-basi. "Kau sengaja menantangku? Jangan coba-coba main-main dengan aku, Zalfa." Zalfa menutup laptopnya dengan tenang, lalu menatap Arman lurus. "Aku tidak sedang main-main, Mas. Semua aset ini, rumah, mobil, tanah, bahkan usaha kecil yang kita jalankan, atas nama siapa? Atas namaku. Kau tahu itu?" Arman terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat. Ia tahu benar apa yang dikatakan Zalfa adalah fakta. Selama ini, karena kesibukannya bekerja dan sering merasa tidak punya waktu mengurus administrasi, semua aset ia percayakan untuk diurus Zalfa. Baginya, kala itu tidak ada alasan untuk curiga. Mereka pasangan suami istri, hidup bersama. Untuk apa membedakan? Namun kini, kepercayaan itu menjadi bumerang. "Jangan coba-coba gunakan itu untuk mengancamku," katanya. Suaranya meninggi. Zalfa menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan. "Aku tidak mengancam, Mas. Aku hanya mengingatkan. Kalau kau benar-benar ingin menceraikanku demi perempuan itu, bersiaplah kehilangan segalanya. Karena secara hukum, aset ini bukan milikmu." Kata-kata Zalfa membuat dada Arman sesak. Ia berjalan mondar-mandir, berusaha mencari celah untuk melawan. "Aku yang mencari uang. Aku yang bekerja keras membangun ini semua. Tapi siapa yang menabungnya? Siapa yang mengatur? Siapa yang memastikan tidak bocor ke sana-sini?" balas Zalfa cepat. "Kalau aku tidak hati-hati, mungkin uangmu habis entah kemana. Aku berjuang dengan caraku, Mas. Jangan remehkan itu." Arman terdiam lagi. Ia tahu Zalfa tidak salah. Selama ini, istrinya memang yang paling cermat mengatur keuangan. Bahkan ketika Arman ingin membeli mobil sport yang hanya akan menguras tabungan, Zalfa menahannya dan memilih mengalokasikan uang untuk membeli tanah di pinggiran kota. Tanah itulah yang kini nilainya melonjak berkali lipat. "Kalau begitu, kau mau apa?" Suara Arman melemah. Nadanya mulai bercampur panik.
Zalfa menghela napas panjang. Aku hanya ingin kau sadar. Pernikahan bukan tentang ego, bukan tentang siapa yang berkuasa. Kalau kau benar-benar mau memilih perempuan itu, maka pilihlah. Tapi jangan kira aku akan menyerahkan hidupku begitu saja. Aku punya hak untuk mempertahankan apa yang sudah jadi bagian dari kerja keras kita. Arman menatap istrinya lama, matanya berkedip-kedip, seolah sedang menimbang kemungkinan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kalau kau ceraikan aku, lanjut Zalfa dengan suara dingin, kau tidak hanya kehilangan istri, kau kehilangan rumah, usaha, bahkan kenyamanan hidupmu. Kau akan memulai dari nol. Masih yakin dengan keputusanmu? Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detik jam dinding yang berjalan lambat. Arman duduk, memegangi kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, ia terlihat goyah. Zalfa menatapnya tanpa belas kasihan, meski hatinya tetap bergetar. Dalam dirinya ada bagian kecil yang masih berharap Arman kembali waras. Tapi luka pengkhianatan terlalu dalam untuk membiarkannya lembek di hadapan lelaki itu. Akhirnya, Arman berkata lirih, "Kau kejam, Zalfa." Zalfa tersenyum tipis. "Aku tidak kejam, Mas. Aku hanya belajar melindungi diri. Karena kalau aku diam saja, kau dan perempuan itu yang akan menginjak-injakku." Arman menatapnya, kali ini dengan campuran marah dan takut. Ia tidak menyangka istri yang dulu dikenal lembut bisa berubah menjadi sekeras baja. Namun di balik semua itu, ia tahu, ancaman Zalfa bukan omong kosong. Ia benar-benar bisa kehilangan segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Arman mundur. Ia tidak lagi meninggalkan rumah dengan nada menantang. Tidak lagi mengucapkan kata-kata cerai dengan mudah. Bayangan kehilangan aset membuatnya bungkam. Zalfa menatap punggungnya yang menjauh ke kamar, lalu menutup matanya sejenak. Hatinya tetap perih, tapi setidaknya ia tahu satu hal. Ia tidak lagi berada di posisi terdesak. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, ia berhasil menyerang balik. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, serangan ini baru permulaan. Hari itu, sore di kantor Arman terasa lebih berat dari biasanya. Duduk di balik meja kerjanya, ia menatap kosong laporan keuangan yang bertumpuk. Namun, pikirannya tak benar-benar berada di sana. Bayangan Zalfa yang menantangnya dengan bukti kepemilikan aset masih menghantui. Rasa percaya dirinya terkikis. Egonya yang dulu kokoh mulai goyah. Arman mencoba mengalihkan perasaan itu dengan menghubungi Mira. Ia merasa Mira adalah pelarian dari tekanan rumah tangganya. Begitu sambungan telepon tersambung, suara manja Mira terdengar di seberang. "Mas Arman, jadi kapan kita bicarakan rencana pernikahan itu lagi? Aku nggak bisa terus menunggu. Teman-temanku sudah mulai bertanya, dan aku capek menjawab kalau hubungan kita masih sembunyi-sembunyi." Nada Mira penuh tuntutan. Tidak ada kelembutan yang menenangkan, hanya desakan yang menekan. Arman menghela napas. "Aku lagi banyak masalah. Mir, jangan menekan aku terus. Kau tahu Zalfa bukan perempuan lemah. Dia bisa menghancurkan segalanya kalau aku salah langkah." Mira terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, sinis. "Halah, Mas. Apa sih yang bisa dia lakukan? Semua itu kan uang dari kerja keras Mas. Kalau Mas serius sama aku, kita bisa atur semuanya. Tinggal singkirkan Zalfa. Selesai." Arman tersentak. Kata-kata Mira terasa menusuk. Bukan karena ia tidak pernah berpikir tentang perceraian, tetapi karena cara Mira mengatakannya terdengar terlalu enteng. Seakan-akan Zalfa hanyalah penghalang yang bisa dibuang kapan saja. "Mir, jangan bicara begitu," katanya dengan nada kesal. "Zalfa itu istriku. Apapun yang terjadi, dia tetap ibu rumah tangga ini. Tapi aku calon istri mudamu, Mas." Mira langsung menimpali cepat.
Kali ini nadanya tajam. Kalau Mas nggak bisa segera kasih kepastian, aku nggak mau buang waktu. Banyak laki-laki lain yang bisa kasih aku hidup enak. Kata-kata itu membuat Arman terdiam lama. Ada rasa perih di dadanya, bercampur dengan kemarahan. Perlahan, ia mulai melihat wajah asli Mira. Perempuan yang awalnya terlihat lembut dan penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang penuh perhitungan. Semua kalimatnya mengarah pada uang, status, dan kenyamanan. Arman mencoba menahan diri. Kau mencintaiku atau hanya mencintai apa yang kupunya? Pertanyaan itu membuat Mira tergelak. Mas, jangan naif. Mana ada perempuan mau susah? Aku suka sama Mas. Iya, tapi kalau Mas jatuh miskin, apa gunanya aku bertahan? Cinta nggak bisa bayar tagihan listrik, nggak bisa beliin aku tas baru. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam kepala Arman. Untuk pertama kalinya, ia merasa betapa rapuh egonya. Selama ini, ia mengira Mira benar-benar peduli, mengira ia masih punya kendali penuh atas keadaan. Namun, kenyataannya Mira hanya menunggu hasil, menunggu kapan ia bisa menikmati harta yang sejatinya tak pernah benar-benar atas nama Arman. Arman menutup telepon dengan tangan bergetar. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menatap langit-langit dengan pikiran bercampur aduk. Jika Mira benar hanya mengincar harta, maka semua pengorbanan, ancaman, bahkan kebenciannya pada Zalfa selama ini menjadi sia-sia. Malamnya, Mira datang ke apartemen kecil yang diam-diam disewakan Arman untuk mereka bertemu. Wajah Mira kali ini tidak manis seperti biasanya. Ia datang dengan daftar keinginan di tangannya, cincin berlian, mobil baru, dan perjalanan liburan ke luar negeri. Kalau Mas benar serius sama aku, buktikan dengan ini. Aku nggak mau terus ditunda-tunda, ucap Mira tegas, sambil menyodorkan daftar itu. Arman menatap daftar tersebut, lalu menatap Mira. Ada api yang berkobar di matanya, tapi bukan lagi api nafsu atau cinta. Api itu adalah campuran dari kekecewaan dan amarah. Jadi ini maksudmu dari awal? Semua hanya tentang harta? Suaranya bergetar, penuh emosi. Mira tidak gentar. Ia malah menyilangkan tangan, tersenyum sinis. Mas, jangan pura-pura kaget. Dari awal aku nggak pernah sembunyi. Aku ingin hidup mapan, ingin status yang jelas. Kalau Mas nggak bisa kasih itu, lebih baik kita selesai saja. Kata-kata Mira seperti cambuk terakhir yang menghancurkan sisa egonya. Arman akhirnya sadar, perempuan yang selama ini ia bela mati-matian hanyalah topeng manis dengan ambisi kosong. Tanpa berkata-kata lagi, ia merobek daftar itu tepat di depan mata Mira. Kau salah besar kalau mengira aku akan menyerahkan segalanya begitu saja. Aku mungkin salah, tapi aku tidak sebodoh itu. Mira mendengus, lalu berdiri dengan kasar. Kalau begitu, jangan pernah cari aku lagi. Kau pikir masih banyak perempuan yang mau sama lelaki setengah baya tanpa harta? Kau hanya punya aku, Arman. Ingat itu. Dengan langkah menghentak, Mira meninggalkan ruangan, membiarkan pintu terbanting keras di belakangnya. Arman duduk kembali, tubuhnya lunglai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kalah total. Bukan kalah dalam bisnis, bukan pula kalah dalam pertengkaran, melainkan kalah melawan dirinya sendiri. Egonya yang selama ini ia banggakan runtuh berkeping-keping. Ia teringat kata-kata Zalfa, kalau kau ceraikan aku, kau kehilangan segalanya. Kini, setelah Mira memperlihatkan wajah aslinya, ia tahu Zalfa benar. Dan malam itu, Arman benar-benar merasa bangkrut. Bukan hanya secara materi, tetapi juga harga diri. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Zalfa. Matahari menembus tirai kamarnya, menghadirkan cahaya lembut yang seolah memberi kekuatan baru. Setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang konflik,
Hari ini ia sudah mantap dengan keputusan finalnya. Tidak ada lagi kebimbangan. Tidak ada lagi air mata sia-sia. Zalfa berdiri di depan cermin. Tatapan matanya tidak lagi samar atau goyah. Ia melihat seorang perempuan yang tetap utuh meski badai menghempas. Cerdas, mandiri, penyayang, sekaligus tegas. Ia merapikan jilbabnya, lalu mengambil sebuah map berisi dokumen penting, bukti kepemilikan aset, surat tabungan, dan segala hal yang membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan yang bisa dipermainkan. Hari ini, ia berniat bertemu Arman untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri. Ketika Arman tiba di rumah, wajahnya tampak kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas menunjukkan kurang tidur. Sejak pertengkarannya dengan Mira, pikirannya memang kacau. Ia tampak kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya Zalfa melihat jelas rapuhnya lelaki yang dulu begitu ia hormati. "Zalfa," ucap Arman dengan suara parau. "Kita perlu bicara." Zalfa mengangguk tenang. Ia sudah menunggu momen ini. "Ya, memang sudah saatnya kita bicara, men." Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana hening beberapa saat. Hanya terdengar detik jam dinding yang bergerak pelan. Arman tampak ingin berkata banyak hal, namun lidahnya keluh. Akhirnya, Zalfa yang membuka percakapan. "Men, aku sudah cukup lama menahan luka. Kau bilang ingin menikah lagi. Kau ancam aku dengan perceraian. Kau bahkan tega melibatkan keluargamu untuk menekanku. Tapi sekarang aku sudah tidak takut lagi. Aku tidak akan hidup dengan rasa terhina." Arman menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam gelisah. Aku salah. Zalfa. Aku terjebak. Mira tidak seperti yang kukira. Dia hanya mengejar hartamu." Zalfa memotong. Suaranya dingin namun terkontrol. "Aku tahu. Dari awal aku tahu dia bukan perempuan baik. Tapi kau memilih untuk percaya padanya dibanding aku, istrimu yang sudah bertahun-tahun mendampingimu." Arman terdiam. Kata-kata Zalfa bagai pisau yang menusuk dalam. Tapi ia tahu itu adalah kebenaran. Zalfa melanjutkan. Suaranya kini lebih mantap. "Aku tidak akan lagi berdebat soal poligami. Karena bagiku pernikahan bukanlah arena untuk menguji kesetiaan atau menakar harga diri. Kau sudah menghancurkan janji yang dulu kita buat bersama, untuk saling menjaga, bukan menyakiti. Dan aku memilih untuk pergi." Arman menatap Zalfa. Matanya memerah. "Kau benar-benar mau meninggalkanku?" Zalfa menghela napas panjang, lalu meletakkan map berisi dokumen di atas meja. "Aku sudah siapkan semuanya. Aset tetap milik anak-anak kita nanti. Bukan milik Mira atau siapapun yang hanya menempel karena uang. Aku tidak akan merebut apa yang jadi hakmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu merebut apa yang sudah kubangun." Air mata Arman hampir jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah di hadapan Zalfa. Ego yang selama ini ia banggakan telah hancur berkeping-keping. "Zalfa, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku bisa berubah," katanya terbata. Zalfa tersenyum tipis, namun senyum itu penuh ketegasan. "Perubahan tidak lahir dari permohonan kosong, men. Perubahan lahir dari kesadaran. Dan kau belum benar-benar sadar. Kau menyesal bukan karena mencintaiku, tapi karena takut kehilangan kenyamananmu." Arman terdiam, tidak mampu membantah. Zalfa berdiri, mengambil tasnya. Ia melangkah ke pintu dengan langkah mantap, seakan seluruh beban yang selama ini mengekang sudah dilepaskan. Tepat sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Terima kasih, men, untuk kenangan yang pernah indah. Tapi kini, aku memilih diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup setengah hati, apalagi hidup dalam luka. Mulai hari ini, aku merdeka." Pintu tertutup dengan bunyi klik yang tenang.
Namun bagi Arman suara itu terdengar seperti dentuman yang memecahkan segalanya. Ia duduk terpuruk di kursi, menunduk dalam diam. Di luar, udara pagi menyambut Zalfa. Ia berjalan dengan langkah ringan, seakan menapaki jalan baru dalam hidupnya. Telepon genggamnya berdering. Panggilan dari Bu Sari. "Zalfa, bagaimana? Sudah kau putuskan?" Suara sang ibu terdengar penuh kasih. Zalfa tersenyum, menahan haru. "Iya, Bu. Aku sudah putuskan. Aku memilih jalan sendiri. Aku yakin Allah akan jaga aku." Tak lama kemudian, Fajar juga mengirim pesan singkat. "Aku bangga padamu, Zalfa. Kau layak bahagia. Jangan ragu melangkah." Zalfa menatap layar ponsel, lalu tersenyum lebih lebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lapang. Ia bukan lagi perempuan yang hidup di bawah ancaman. Ia bukan lagi istri yang dipermainkan ego suami. Ia adalah Zalfa, perempuan yang berani, perempuan yang memilih martabatnya sendiri. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah ke masa depan. Bukan dengan tangisan, melainkan dengan senyum penuh harapan. Karena ia tahu, akhir dari kisah ini bukanlah kehancuran, melainkan sebuah kebebasan. Zalfa sudah bebas. Zalfa sudah merdeka. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.